Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Tensis Warni, CGP Angkatan 8 dari SDN 09 PPA Kota Solo, Sumatera Barat. Fasilitator saya Ibu Bayu Agustina, pengajar praktik adalah Ibu Gus Fitri. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat menyimak. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Tugas 1. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan cara mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Yang pertama, biotik, yaitu murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan abiotik adalah keuangan, sarana dan prasarana lingkungan alam. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Deficit-based approach. Yang pertama, fokus pada masalah dan isu. Kedua, berkutat pada masalah utama. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kedua, pendekatan berbasis aset atau kekurangan. Asset-based approach. Pertama, fokus pada aset dan kekuatan, kemudian memberdayakan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Kemudian melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Kemudian pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Pendekatan ABCD, Asset Basic Community Development, atau pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA, merupakan suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kreutzmann, di mana pendekatan ABCD ini dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Pendekatan PKBA menekankan pada nilai, prinsip, dan cara berpikir mengenai dunia, kapasitas, kemampuan, pengetahuan, jaringan, dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Pendekatan PKBA
menekankan dan mendorong komunitas untuk memberdayakan aset yang dimilikinya, serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal yang positif dalam menunjang proses pembelajaran. Pemetaan aset modal, yaitu 7 aset. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal agama dan budaya, modal finansial. Cara saya mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar adalah aset yang dimiliki oleh sekolah akan saya memberdayakan dan saya optimalkan pemanfaatannya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat berjalan dengan baik. Ketujuh aset sekolah tersebut akan kami kelola dengan menggunakan pendekatan berbasis aset, Asset-Based Approach demi mewujudkan visi sekolah. Tugas 2, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sekolah merupakan sebuah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah, di antaranya adalah faktor biotik yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan unsur hidup seperti manusia. Contohnya adalah murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan seperti tata usaha atau TU, satpam atau penjaga sekolah. Contoh lainnya adalah pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat di sekitar sekolah. Sedangkan yang kedua adalah faktor abiotik meliputi segala sesuatu yang hidup seperti anggaran, sarana dan prasarana, kurikulum, peraturan, dan menegakkan disiplin. Beberapa sumber daya yang ada di sekolah yang berkontribusi dan saling berhubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi berkualitas apabila sumber daya dikelola dengan tepat. Misalnya, modal manusia. Guru yang kreatif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif, serta berpihak pada murid akan mendorong tumbuh kembang murid dalam menggali potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua, modal sosial. Kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menunjang pembelajaran murid seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan, Polres, TNI, PGRI, Elkam, Budokan, dan sebagainya. Kemudian modal politik, keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti KKG dapat membantu meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada pembelajaran berkualitas belajar murid. Kemudian modal fisik, sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid menjadi efektif. Kemudian modal agama dan budaya. Pembiasaan keagamaan dapat meningkatkan iman dan takwa murid seperti tahfiz dan selawat, adanya mata pelajaran mulok, bahasa dan sastra Minangkabau, BSM, serta pemakaian baju adat Basiba dan penggunaan kato dan ampe dapat menguatkan budaya. Kemudian modal lingkungan alam. Lingkungan yang asri dapat membuat murid merasa nyaman belajar baik di dalam maupun di luar kelas dan juga bisa menjadi sumber belajar murid. Modal finansial contohnya dana BOS, BOP, BOSP, dan dana pokir anggota DPRD, komite sekolah, paguyuban kelas, atau kapak pusako di sekolah saya, yaitu kelompok apa ama peduli sekolah. Kemudian tabarat atau infak sedekah murid dan guru,
dapat membantu operasional sekolah. Tugas ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antar materi. Pertama, 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 3.2 yaitu pengelolaan sumber daya. Guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya, itu modal manusia, menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat nyaman dan bahagia dalam proses pembelajaran. 1.2 yaitu nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. 3.2 pengelolaan sumber daya, yaitu guru harus mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan nilai dan peran sebagai guru penggerak serta memberdayakan 7 aset sekolah secara optimal. 1.2 peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach, menunjukkan kepemimpinan pada murid. Kemudian 1.3 visi guru penggerak dan 3.2 pengelolaan sumber daya. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan dengan inquiry apresiatif Bagja, maka perlu sebuah dukungan yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Disinilah peran pengelolaan sumber daya sekolah sebagai alat dalam mewujudkan visi impian yang berpihak pada murid. 1.4 budaya positif. Budaya positif di kelas dapat dan sekolah perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. 3.2 itu pengelolaan sumber daya. Dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru perlu memahami aset yang dimiliki sehingga penerapan budaya positif menjadi lebih optimal. Semua komponen diharapkan dapat terlibat, khususnya guru sebagai manajer, kontrol, dan role model. Melalui pembiasaan baik yang membudaya dapat dijadikan sebagai kekuatan sekolah. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan murid, baik itu minat, kesiapan belajar, dan profil belajarnya. Kemudian 3.2 pengelolaan sumber daya. Pemetaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini, KSE diperlukan dalam menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. 2.2 Pembelajaran sosial emosional. Kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki oleh guru dan murid menjadi pendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan. 2.3 Coaching untuk supervisi. Coaching diperlukan untuk peningkatan kinerja agar mencapai tujuan melalui pembelajaran kemampuan memecahkan masalah dengan mengoptimalkan potensi diri. 3.2 Pengelolaan sumber daya. Coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi murid untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh murid terkait dengan pemanfaatan sumber daya. 3.1 Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan diharapkan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. 3.2 Pengelolaan sumber daya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan peraturan yang ada, serta dalam pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Tugas 4, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, dalam keseharian saya sering berfokus pada kelemahan atau kekurangan atau masalah
tanpa melihat potensi dan kekuatan yang ada, sehingga membuat kegiatan saya dan komunitas menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan membutuhkan waktu yang lama. Setelah mempelajari modul ini, banyak sekali perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah pola pikir atau mindset, di mana sekarang saya lebih mengedepankan cara berpikir berbasis kekuatan atau aset. Ternyata cara berpikir ini jauh lebih efektif dan efisien karena kita berfokus pada kelebihan yang ada, sehingga dapat mengoptimalkannya untuk mewujudkan visi yang sudah dirancang. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.